Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Laila Cahaya Putri, saya dari kelas C6 Manajemen. Saya seorang mahasiswi dari Universitas Teknologi Digital dengan NPM 101212006. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aris Setiawan dari kelas C6 Manajemen dengan NPM 101211130. Saya mahasiswa dari Universitas Teknologi Digital Bandung. Baik, kami akan mempresentasikan dari analisis rasio laporan keuangan. Analisis rasio laporan keuangan merupakan suatu alat analisis yang digunakan oleh perusahaan untuk menilai kinerja keuangan berdasarkan data perbandingan masing-masing pos yang terdapat di laporan keuangan seperti laporan neraca, rugi atau laba, dan arus kas dalam periode tertentu. Analisis rasio laporan keuangan digunakan untuk mempelajari berbagai aspek perusahaan. Analisis rasio laporan keuangan terbagi ke dalam beberapa kategori. Yang pertama ada rasio likuiditas. Rasio ini memberikan gambaran kemampuan perusahaan untuk membayar hutang yang jatuh tempo dalam 1 tahun. Yang kedua ada rasio manajemen aset. Rasio ini memberikan gambaran terkait seberapa efisien perusahaan dalam menggunakan asetnya. Yang ketiga ada rasio manajemen utang. Rasio ini memberikan gambaran terkait cara perusahaan mendanai asetnya serta kemampuan perusahaan untuk membayar kembali utang jangka panjang. Yang terakhir ada rasio profitabilitas. Rasio ini memberikan gambaran terkait cara perusahaan menggunakan dan memanfaatkan aset secara menguntungkan. Baik, ini ada soal dari rasio likuiditas yang diambil dari PT Apexindo Pratama Duta Tbk. Yang pertama ada rasio lancar, yang rumusnya ialah aset lancar dibagi liabilitas lancar dengan rata-rata industri 4,3x. Pada tanggal 31 Desember 2020, aset lancarnya 52.420.629 dibagi 6.329.060 yang hasilnya 8,2x. Dan pada tanggal 31 Desember 2021, aset lancarnya 65.351.664 dibagi liabilitas lancar yakni 17.294.981 yang hasilnya 3,7x. Kesimpulannya, pada tahun 2020 perusahaan sudah mampu membayar hutang karena hasil dari rasio lancar lebih dari rata-rata industri yaitu 8,2x. Sedangkan untuk tahun 2021, perusahaan belum mampu untuk membayar hutang karena berada di bawah rata-rata industri yaitu 3,7x, sedangkan rata-rata industri adalah 4,3x. Ya, rasio manajemen aset. Yang pertama ada rasio perputaran persediaan yang rumusnya penjualan dibagi persediaan dengan rata-rata industri 10,9x. Pada tanggal 31 Desember 2020, penjualannya 54.767.506 dibagi persediaan 27.967.630 yang hasilnya 1,9x. Pada tanggal 31 Desember 2021, penjualannya 65.155.633 dibagi persediaan 29.216.474 yang hasilnya 2,2x. Kesimpulannya, perusahaan pada tahun 2020 dan 2021 belum efisien dalam menggunakan asetnya karena berada di bawah rata-rata industri yaitu 1,9x dan 2,2x. Sedangkan rata-rata industri adalah 10,9x. Yang ketiga ada rasio manajemen utang. Yang pertama ada total utang terhadap total modal. Dengan rumus total utang dibagi total modal. Rata-rata industri 38,4%. Pada tanggal 31 Desember 2020, 209.555.165 dibagi 336.261.513
Hasilnya 0,2 dikali 100%, yaitu 62%. Dan untuk tanggal 31 Desember 2021, 226.529.655 dibagi 357.749.955. Hasilnya 0,63 dikali 100%, itu 63%. Kesimpulannya, perusahaan pada tahun 2020 dan 2021 sudah efektif dalam mengelola utang karena berada di atas rata-rata industri yaitu 62% dan 63%, sedangkan rata-rata industri yaitu 38,4%. Yang terakhir ada rasio profitabilitas. Pertama ada margin operasi, dengan rumus laba sebelum bunga dan pajak atau EBIT dibagi penjualan, dengan rata-rata industri 10%. Pada tanggal 31 Desember 2020, 43.915.354 dibagi 54.767.506 dengan hasil 0,8 dikali 100%, yaitu 80%. Pada tanggal 31 Desember 2021, 7.082.000 itu dibagi 65.155.633. Hasilnya 0,10 dikali 100%, yaitu 10%. Kesimpulannya, perusahaan telah berhasil memanfaatkan aset secara menguntungkan baik di tahun 2020 maupun di 2021, karena presentasinya berada di atas rata-rata industri yaitu 10%. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.